berdiri sejak tahun 1995 dan Wardah sebagai pionir produk halal di Indonesia. Selain itu, bahan-bahan dari produk Wardah sendiri menggunakan dari ekstrak buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan kandungan lainnya yang insya Allah halal dan aman untuk kulit wajah wanita Indonesia. Saya izin share screen sebentar. Oke, nah mohon maaf Mam Nizam, saya boleh dijadikan co-host untuk share screen materi. Nah, sebelumnya bunda-bunda di sini ada yang sudah menggunakan produk Wardah belum? Semoga sudah ya, semoga cocok dan insya Allah bisa membuat bunda-bunda semuanya semakin cantik sehari-hari. Nah, baik, saya izin share screen. Nah, slide presentasinya sudah muncul ya. Nah, di sini Wardah memulai yang halal dengan inovasi tanpa henti. Jadi kami selalu berinovasi tiap tahun dan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman agar produk Wardah sendiri tidak tergerus zaman. Jadi produk Wardah juga sejak awal berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk kecantikan yang halal bagi para perempuan muslim di Indonesia. Kemudian inovasi demi inovasi terus dilakukan. Namun komitmen Wardah untuk menciptakan produk-produk halal tetap menjadi pilar utama. Bahkan seiring perkembangan zaman, kebutuhan dan keinginan produk kecantikan yang halal telah menyebar lintas agama dan budaya. Jadi kami inovasi demi inovasi terus kami lakukan. Namun komitmen Wardah untuk menciptakan produk halal tetap menjadi pilar utamanya. Bahkan seiring perkembangan zaman, kebutuhan dan keinginan akan produk-produk kecantikan yang halal telah menyebar lintas agama dan budaya. Nah, di sini juga ada produk kami, Wardah. Nah, produk Wardah ada skin dan hair care series. Nah, di sini untuk produk skin dan hair care-nya ada yang pertama nih, di sini yang di depan ini yang berwarna hijau dan putih ini dari rangkaian seaweed dan ini bisa diperuntukkan untuk kulit yang sensitif. Nah, bisa menggunakan dari rangkaian, ini ada boosternya, kemudian juga ada night cream, ada sabun wajah, kemudian ada cleanser dan juga toner. Kemudian ada yang selanjutnya ini produk Aloe Hydra Mild, serangkaiannya ini itu diperuntukkan untuk kulit wajah yang cenderung kering karena ada kandungan aloe veranya untuk memberi kelembapan lebih di wajah kita. Nah, kemudian yang berwarna kuning, dia ada Witch Hazel Purifying Moisturizing Gel. Nah, jadi yang memiliki kulit yang berminyak bisa menggunakan dari rangkaian Purifying Moisturizing Gel ini agar tidak makin berminyak nih wajahnya. Kemudian yang abu-abu ini yang mungkin bunda-bunda banyak beraktivitas di luar ruangan. Nah, ini enak banget digunakan sabun wajahnya untuk meringkas atau membersihkan wajah kita yang tertempel oleh debu dan asap kendaraan. Jadi ada kandungannya mineral clarifying gitu. Nah, selanjutnya ini misal di sini ada bunda-bunda yang wajahnya memiliki jerawat atau beruntusan bisa menggunakan serangkaian Acniderm series. Di sini juga ada bedaknya dan juga untuk wajah yang memiliki komedo, di sini juga ada acne blackhead balm-nya, diperuntukkan untuk komedo. Nah, selanjutnya ada acne si Defense series yang berwarna kuning ini. Jadi ini ada ekstrak jeruk yang berfungsi antioksidan untuk wajah agar tetap fresh panjang hari dan beraromakan jeruk. Jadi segar nih untuk kita aplikasikan ke wajah. Ada face mist-nya juga untuk kita aplikasi sebelum bermake up dan juga setelah bermake up juga bisa. Nah, kemudian ada lightening series ini untuk mencerahkan dan melindungi dari paparan sinar UVA dan UVB. Nah, untuk
ada paket haji dan umroh. Nah, di sini paket haji dan umroh udah, berbentuk paket gitu, ada pouch-nya, enak banget, bisa dibawa untuk ke, kita haji dan umroh gitu. Kemudian di dalamnya ada sabun yang bisa digunakan untuk head to toe, bisa untuk shampoo, bisa untuk, badan juga. Kemudian juga ada roll on dan juga, ada botol kecil yang kosong bisa diisikan nanti air zam-zam di saat pergian umroh maupun haji. Nah, kemudian ada, Thank You series yang warna ungu ini Bunda, agar kita terhindar nih dari keluhan yang namanya flek atau garis halus, agar menunda penuaan gitu. Jadi ini cocok sekali untuk, kita menghindari agar tidak mudah muncul flek dan, garis halus. Kemudian ada rangkaian White Secret yang berwarna putih, ini diperuntukkan untuk menghilangkan bekas jerawat dan juga, flek hitam yang ada di wajah kita agar terhindar, kusam. Nah, selain skincare-nya, di sini ada, hair care dari kami. Nah, ini ada 4 varian untuk sampunya, kemudian juga, bisa menyesuaikan, misalkan rambutnya rontok atau mungkin berketombe, ada sendiri untuk, rambut yang berketombe juga. Nah, ini untuk daily skincare rutin, menggunakan facial wash, pagi hari, kemudian toner, booster, setelah itu serum, eye cream, moisturizer. Karena kita menggunakan moisturizer itu sangat penting sekali untuk melindungi wajah kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Nah, kemudian untuk malam hari menggunakan cleanser, facial wash, facial toner atau booster, kemudian serum, eye cream, dan moisturizer atau yang bisa disebut night cream. Agar mencerahkan keesokan paginya terlihat lebih fresh dan glowing wajahnya. Nah, untuk yang terakhir, slide terakhir di sini ada, dekoratifnya. Jadi Wardah memiliki, bedak, kemudian untuk eye makeup dan juga ada lipstick, dan ini lengkap banget. Nah, mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan mom-mom sekalian, boleh sekali. Mungkin nanti ada yang bertanya di kolom chat, akan saya bantu jawab di kolom chat, atau, sebelum kajian dimulai, ada yang ingin bertanya langsung, boleh banget, silahkan. Nah, ini produk Wardah sangat lengkap sekali mulai skincare dan juga dekoratifnya. Kak, Oke, sudah sepertinya ada ada yang pertanyaan. bertanya. Sudah ada pertanyaan nih, Kak, di kolom chat Zoom Oke, baik, dari Nomizal. Widowati. Ya. Oke, Bagaimana nah cara ini dari mendapatkan, saya bacakan ya, baik, silahkan. bagaimana cara Izin dibaca. mendapatkan produk Wardah ya yang lengkap dan konsultasinya. Nah, jadi, cara mendapatkan produknya yang lengkap di Wardah sendiri sekarang sudah tersebar di manapun ya, Mam. Jadi ada di toko-toko manapun Wardah itu sudah ada, insya Allah, bisa langsung konsultasi, di counter-counter kami yang terdekat mungkin di daerah rumah Mam sekalian, bisa konsultasi langsung atau bisa melalui DM wardah.beauty.malang. Nanti kami bisa, membalas konsultasi atau mungkin Mam sekalian ingin menanyakan mengenai produk Wardah atau mungkin permasalahan kulit, gitu. Satu lagi dari Gita Yuliana, Kak. Bagaimana cara mengaplikasikan sunscreen? Apakah sebelum berwudu kita harus pakai produk seperti Micellar Water? Produk Wardah apa yang bisa untuk membersihkan sunscreen tersebut yang tidak membuat kulit kering? Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya bagaimana cara reapply sunscreen gitu ya, Mam Gita. Nah, untuk kita reapply sunscreen itu kalau misal Mam sekalian ini, cuci wajah atau misal nih habis berwudu, make up-nya, hilang. Nah, bisa nih sebelum bermake-up, Mam sekalian bisa reapply sunscreen-nya dulu atau moisturizer-nya dulu baru pakai bedak. Nah, seperti itu. Kemudian ada pertanyaannya, produk Wardah apa yang bisa untuk membersihkan sunscreen tersebut? Nah, produk Wardah untuk membersihkan sunscreen atau make up ada micellar water dari seriesnya Seaweed dan juga ada milk cleanser. Itu juga bisa untuk
pembersihan. Jadi pembersihan double cleansing sebelum kita sabun wajah harus membersihkannya menggunakan milk cleanser atau mungkin micellar water atau remover. Semoga kejawab ya, Mam. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi sedikit pemaparan dari Wardah untuk produk kami dan semoga nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa DM wardah.beauty.malang atau mungkin bisa menghubungi saya, nanti akan saya jawab pertanyaan dari moms sekalian. Dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Wardah Beauty untuk mengisi awal sebelum kajian dimulai. Terima kasih Mam Nijam dan juga Hijabers Mom Community. Sama-sama Kak Sulis. Iya. Baik, demikian tadi pemaparan ya, presentasi sedikit sekilas mengenai Wardah. Mungkin jika para mom ingin bertanya atau konsultasi bisa langsung di website ya Kak ya, atau nanti bisa menghubungi kami dari HMC Malang, nanti akan kami kirimkan kontaknya Kak Sulis ya. Baik, baik Mam, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, sebelum masuk ke kajian inti, acara ini terselenggara atas kerjasama Hijabers Mom Community Malang dengan Wardah Beauty Malang dan Ibu Dian Fitriaswati selaku founder Psikolog Malang dan Cafe Psikologi. Baik, buah pepaya, buah mengkudu dibuat jamu. Kalau moms menuntut ilmu, tuntutlah dengan tak jemu-jemu. Baik, kita masuk langsung ke kajian inti ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Fitriaswati. Sebelumnya, izinkan saya bacakan prolognya terlebih dahulu. Ya, getirnya hidup harus Fatimah rasakan ya ketika masih belia di awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Keluarganya harus menerima caci maki dan perundungan dari kaum Quraisy. Selain itu, ibunya, Siti Khadijah, wafat ketika Fatimah masih anak-anak. Meski demikian, pahitnya hidup yang harus ia alami tidak menjadikan Fatimah sosok yang lemah dan pendendam. Nabi Muhammad membimbing Fatimah hingga ia dapat meneladani akhlak dan ilmu yang diberikan. Baik, mari kita ikuti kajian positif plus ini ya, bagaimana kisah teladan Fatimah Az-Zahra yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Baik, jangan lupa silahkan bagi moms yang ingin bertanya bisa ketik di kolom chat Zoom, nanti akan ada 3 penanya yang beruntung. Baik, tentunya insya Allah yang relevan dengan materi kajian positif plus kali ini. Baik, silahkan Bu Dian. Barakallah, alhamdulillahirrabbilalamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahillazi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bahagia rasanya hari ini bisa berjumpa dengan ibu-ibu semua, Hijabers Mom Community Malang. Dan sepertinya untuk kajian ini juga bukan cuma untuk di wilayah Malang ya, di Hijabers Mom official pun saya lihat kajian ini pun dipublikasikan sehingga mungkin bukan hanya di area Malang ya, tapi di seluruh peserta di seluruh Indonesia ya, insya Allah ya. Baik, hari ini kita masuk ke dalam hari ke-9 kalau nggak salah ya, 9 Ramadan. 9 Ramadan 1442 Hijriah. Bagaimana puasanya ibu-ibu? Walaupun tidak bisa menjawab ya, saya rasa untuk semua ibu-ibu HMC
pasti adalah ya insya Allah adalah ibu-ibu perempuan-perempuan yang betul-betul serius dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita semua berharap puasa kita adalah puasa yang imanan wah ikhtisaban ya, puasa yang sepenuh iman dan sepenuh harap sehingga pahala istimewa yang Allah janjikan ya, di mana pahala tersebut ya kata Allah semua amal ibadah Bani Adam itu untuk mereka, kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah ya. Itu dalam sebuah hadis. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh iman dan sepenuh harap, artinya apa yang sepenuh iman dan sepenuh harap? Bukan cuma menahan lapar dan dahaga, tapi juga ya menahan diri ya dari yang Allah haramkan. Ya, mempuasakan bukan cuma tidak makan, tidak minum, dan juga untuk yang berumah tangga, berhubungan suami istri di siang hari, tapi juga mempuasakan matanya, mempuasakan lisannya, pendengarannya, perbuatannya. Ya, karena kata Allah, ketika seorang hamba ya tidak menjaga apa yang dia katakan, lisannya dan perbuatannya dari yang haram, maka Allah tidak butuh lapar dan dahaganya ya, maka ya kita berusaha ya, kalau misalnya ada miss ya beberapa hari ini, mulai sekarang masih awal-awal Ramadan ya, meskipun besok sudah 10 ya, hari ke-10 kita berusaha di awal Ramadan ini ya kita mengevaluasi diri, berusaha memperbaiki ibadah kita supaya ibadah kita bukan cuma menahan lapar dan dahaga tapi juga mendapatkan pahala dari Allah. Karena kalau kita masih melakukan yang haram, puasanya tidak batal, tapi yang akan batal adalah pahalanya, yang akan dikurangi adalah pahalanya, dan itu sangat sayang sekali. Baik, itu prolog dari saya karena kita bertemu ketika bulan Ramadan di bab ini. Ya, semoga Allah anugerahi kita semua ampunannya yang tanpa batas karena itu yang paling penting yang kita harapkan ya. Ketika bulan Ramadan datang, kata Allah celakalah ketika seorang Bani Adam ya bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah. Karena kita berharap ketika nanti Ramadan selesai, kita mendapatkan privilege ya, keistimewaan yaitu kita dibersihkan semua dosa-dosa kita, ya kita kembali ke fitrah yang seperti bayi yang suci yang tidak punya dosa ya. Dan kita mulai hidup kita dari nol ya, kemudian mengisinya dengan amal kebajikan hingga yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, hari ini kita membahas tentang belajar tentang wanita ya yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang istimewa ya yang di awal-awal yaitu Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tadi waktu tilawah ya, saya menyarankan kepada Bu Nizam untuk surat Ar-Rahman yang dibaca. Kalau tadi kita tadaburi isi dari surat Ar-Rahman yang dibaca yaitu ayat 70-78 itu tentang bidadari surga. Nah, ketika membaca itu kita sedang membaca tentang bagaimana nanti kondisi di surga ketika kita menjadi salah satu perempuan ahli surga ya. Saya rasa semuanya menginginkan untuk menjadi perempuan yang masuk surga, dan ketika seorang wanita di dunia masuk surga, dia pun akan menjadi bidadari surga. Di sana juga dijelaskan ciri-ciri bidadari surga ya, yang ada yang disampaikan, yang Allah infokan apa? Baik ya, yang baik-baik ya, berarti baik akhlaknya gitu ya. Kemudian apa? Tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin ya, suci ya dalam berhubungan dengan lawan jenis, yang mensucikan dirinya, menjaga kehormatannya. Nah, dari perempuan-perempuan ahli surga yang kita pelajari tiap bulannya nanti, kita akan melihat selalu ada ciri itu ya. Perempuan yang baik-baik akhlaknya gitu ya, yang menjaga kehormatannya ya, yang menjaga kesucian dirinya, itulah perempuan yang mulia di sisi Allah ya. Di Fatimah ini pun ketika kita belajar tentang Fatimah Az-Zahra, kita akan melihat itu karena julukan Fatimah juga adalah wanita yang suci, at-tahirah ya, seperti julukan kepada
Khadijah ibundanya. Nanti kita belajar Khadijah setelah Fatimah ya. Tapi sebetulnya sih harusnya Khadijah dulu ya, nggak apa-apa. Karena saya ikut urutan buku ya 10 wanita ahli surga. Nah, Fatimah ini ya sangat istimewa ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim ya, Rasulullah bersabda, sungguh Fatimah adalah pembuka kaum perempuan penghuni surga. Jadi pemimpinnya itu Fatimah ya. Jadi kalau kita tahu dari awal-awal ya sudah disampaikan sebuah hadis bahwa ada 4 penghulu surga. Artinya 4 penghulu surga ini ya, saya dapat ilmu dari Ustadz Hazim Ansyari ya di Madrasah Ramadan, Masya Allah. Jadi artinya penghulu di surga, ada perempuan penghulu surga itu artinya ibaratnya gini kalau kita pahami ya, kita punya grup-grup WA tuh ya, di WA itu yang jadi koordinatornya nih, adminnya itu di surga itu ada 4 orang itu. Ya, nah 4 orang ini adalah Khadijah, kemudian yang kedua Asiyah, istri Fir'aun sudah kita pelajari ya di bab sebelumnya, kemudian Maryam, ini juga binti Khuwailid itu juga sudah kita bahas ya sebelumnya, kemudian Fatimah Az-Zahra ya. Nah, nih kita nanti akan masuk yang mana nih kira-kira ya? Dimasuk di grupnya Khadijah, grupnya Asiyah, grupnya Maryam atau grupnya Fatimah ya. Untuk bisa kita mengetahui ya, kita nanti akan masuk di grup yang mana? Ya kita mempelajari dulu tentang keistimewaan mereka. Mengapa mereka sama Allah di label bahwa mereka adalah pemimpin surga, perempuan-perempuan koordinatornya di surga gitu ya. Kalau HMC Malang ya yang di grup adminnya Bu Nizam ya. Bu Nizam ya. Nah, nanti di surga perempuan-perempuan ahli surga ya adminnya ada 4 itu ya. Ketika kita belajar Asia, orang-orang yang akan masuk grupnya Asia, berarti dia adalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang punya keistimewaan seperti Asia, apa kesabarannya menghadapi suami yang zalim, kesabarannya dalam rumah tangga, ya di dalam rumahnya ya dia menghadapi suami yang perbuatannya sangat buruk, ya betapa bertawakalnya Asia ya karena keyakinannya pada jaminan Allah, janji Allah ya dan dia minta kepada Allah dibuatkan rumah di surga, istana di surga dan Allah mengijabahnya ya. Apakah kita termasuk yang di sini? Ya, masuk grupnya Asia. Kemudian yang kedua Maryam, ya Maryam adalah wanita yang sangat menjaga kesuciannya di mana seluruh hidupnya dikhidmatkan untuk Allah, ya, untuk agama Allah, untuk dakwah di jalan Allah, ya. Hidupnya tujuannya adalah untuk agama Allah, meninggikan agama Allah. Ya, semua dia betul-betul menjaga kesuciannya ya, bagaimana dia berinteraksi dengan lawan jenis ya. Bagaimana ilmu agamanya yang tinggi dan dia mempraktekkan dan mengaplikasikannya. Juga sebagai seorang ibu, ya, Maryam sebagai seorang ibu, ya, dengan kesabarannya menghadapi berbagai fitnah, gitu ya, karena Maryam punya anak Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, ya. Kemudian bagaimana Maryam menjadi seorang ibu yang mengandung dan melahirkan dengan beratnya, gitu ya, kesabarannya. Nah, apakah kita termasuk dalam golongan wanita-wanita ahli surga di grupnya Maryam? Nah, ini kita sendiri nanti, ya, yang kemudian muhasabah, mengevaluasi diri kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Fatimah. Nah, hari ini kita akan belajar ya tentang Fatimah. Tapi seluruhnya secara umum, ya wanita yang akan kemudian masuk di grupnya Fatimah di surga, itu adalah memiliki ciri-ciri seperti Fatimah Az-Zahra, yaitu yang pertama, sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, sangat berbakti kepada suaminya. Ya, begitu sabarnya Fatimah yang tidak menuntut kepada suaminya yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya, ya. Dikala banyak perempuan ya hari ini ya perceraian dikarenakan masalah ekonomi di mana istri tidak bisa bersabar ya atas himpitan perekonomian dari suaminya ya. Fatimah tidak seperti itu ya. Fatimah tetap bersabar, tetap menghormati dan berbakti kepada suaminya. Yang ketiga, Fatimah tidak pernah mengeluh dengan kondisi rumah tangganya. Ya, meskipun betapa susahnya gitu ya. Kesusahan yang dialami dalam kehidupan rumah tangga Fatimah Az-Zahra, kalau
kalau kita lihat kisahnya itu bukan karena mereka memang kesulitan finansial, maksudnya karena apa? Karena terlalu banyak dermawannya gitu, terlalu luar biasa kedermawanannya ya. Nanti ada beberapa kisah di mana mereka ketika mendapatkan lipatan rezeki gitu ya, malah seluruhnya dikasih lagi sama orang yang membutuhkan ya, Masya Allah. Ya, jadi itu pilihan hidup ya, bukan karena mereka secara ekonomi misalnya punya kesulitan seperti keluarganya rumah tangganya Fatimah dan Ali ya, tapi mereka memilih ya karena merasa dunia itu bukan hal yang utama dalam hidupnya, sangat begitu mementingkan akhirat sehingga ketika mendapatkan kenikmatan di dunia langsung dikembalikan untuk akhiratnya, Masya Allah. Dan yang keempat, sifat dari istimewa dari Fatimah Az-Zahra adalah tidak pernah menggunakan jasa pembantu rumah tangga ya. Ini Ustadz Azim Azhari agak berguyon di sini ya. Tapi iya, Fatimah Az-Zahra semuanya melakukannya sendiri. Nah, kita melihat apakah kita nanti bisa masuk di grupnya Fatimah Az-Zahra. Juga nanti tentang bagaimana dia menghadapi rasa jatuh cinta. Nanti kita akan belajar di sini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Slide berikutnya. Oke. Nah, yang pertama kita belajar keistimewaannya Fatimah. Fatimah lahir dari orang tua yang termulia, ya, yaitu Rasulullah SAW dan Khadijah. Ya, dan Khadijah, kalau Rasulullah tidak usah kita jelaskan ya keistimewaannya, mulianya Rasulullah ya. Siti Khadijah yang nanti akan lebih detailnya kita akan bahas setelah bab ini ya di bulan depan. Khadijah itu adalah cinta sejatinya Rasulullah ya. Banyak keutamaan Siti Khadijah ya, di mana dia adalah berasal dari keluarga yang sangat kaya raya, sukses, tapi pada saat itu sangat terjaga dari budaya-budaya orang jahiliyah pada saat itu. Dia tidak mempraktekkan kejahiliahan orang kaum Quraisy pada saat itu ya. Jadi tetap menjalankan ketauhidan ya, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Next, berikutnya. Kemudian Sayyidah Khadijah ya, ini juga adalah satu-satunya istri Rasulullah yang memberikan keturunan kepada Rasulullah SAW. Jadi dari Khadijah ya lahir yang pertama anak Rasulullah adalah Qasim laki-laki, yang kedua Abdullah. Nah, Abdullah ini meninggal saat anak-anak ya. Kemudian yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Nah, dan selama menikah dengan Khadijah, ya Rasulullah tidak pernah menikahi wanita lain, ya. Jadi tidak pernah memadu Khadijah sampai dengan Siti Khadijah meninggal dunia. Ini keistimewaan dari Khadijah, dan Rasulullah menyatakannya tidak ada yang seperti Khadijah. Seolah setelah Khadijah meninggal tidak ada wanita yang sekufu sama Khadijah di mata Rasulullah, tidak ada yang sepadan dengan Khadijah. Ya, Khadijah adalah yang teristimewa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, slide berikutnya. Baik, kata Rasulullah ya. Ini menurut pendapat ulama ya. Khadijah adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Ya, jadi beliau ini, Khadijah ini, ya di antara saudara-saudaranya, ya kan dia adalah keluarga pengusaha sukses ya, keluarganya Khadijah itu. Tapi yang bisa meneruskan kesuksesan, kejayaan usaha atau bisnis keluarganya itu cuman Khadijah ya, padahal dia adalah seorang perempuan ya. Jadi sangat cerdas otaknya ya, terlihat dari bagaimana dia bisa berhasil sukses dalam menjalankan bisnis, meneruskan bisnis dari keluarganya, orang tuanya. Cuman Khadijah saja yang sukses. Nah, Khadijah juga wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Baik, next, selanjutnya, slide berikutnya. Di hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda ya,
Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Ia membenarkan ajaranku ketika orang-orang mendustakan. Dan ia adalah perempuan yang selalu membantu perjuanganku dengan harta dan dengan semua hartanya ketika orang-orang tiada memedulikan. Nah, inilah istimewanya Khadijah di mata Rasulullah SAW. Selanjutnya, keutamaan Khadijah berikutnya menurut hadis riwayat Bukhari ya dari Abu Hurairah berkata ketika Jibril datang kepada Nabi, dia berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku, dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya, tidak ada kepayahan." Jadi Khadijah ya mendapatkan keistimewaan apa? Dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya, dan kemudian dikabarkan kepadanya bahwa sudah disiapkan rumah di surga ya yang dari mutiara. Nah, ini ya, tidak ada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan ya. Kenapa? Karena Khadijah ya, kenapa dianugerahi rumah seperti itu ya, dengan ciri khas tidak ada keributan, tidak ada kepayahan. Karena apa? Karena Khadijah tidak pernah bikin ribut di rumah tangganya ya. Khadijah tidak pernah bikin capek suaminya ya, tidak pernah bikin lelah, tidak pernah menyulitkan suaminya, malah membantu suaminya, memotivasi suaminya. Nah, ini ya, kita belajar dari sini bahwa kalau jadi istri seperti Khadijah ya, yang tidak pernah menyusahkan suami, yang tidak pernah bikin capek suami, tidak pernah menekan suami ya, bikin suami merasa lapang, merasa tentram, malah jadi motivasi suami dalam kesuksesannya ya. Inilah kita ya contoh Khadijah yang mudah-mudahan juga akan mendapatkan rumah di surga seperti Khadijah yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan, tidak ada capeknya. Ya, baik. Slide berikutnya. Nah, ini ya, Siti Khadijah juga mendapat gelar At-Thahirah, wanita yang suci ya. Salah satu kisahnya ya, Khadijah ini ya menjaga kesuciannya dalam berinteraksi ya dengan lawan jenis. Meskipun dia adalah seorang pengusaha sukses, beliau menggunakan cara ya yang itu masih tetap menjaga kesuciannya dalam berinteraksi dengan yang bukan mahram. Jadi Siti Khadijah ini menitipkan tidak dalam berbisnisnya, dia tidak keliling-keliling ya, dia tidak keluar rumah ya, artinya dia tetap di dalam rumah ya, dia menitipkan barang dagangannya kepada kabilah-kabilah yang akan ke Yaman ya, yang akan berkeliling. Itu adalah kabilah-kabilah laki-laki ya yang yang akan menjajakan dagangan Khadijah. Nanti kalau sudah datang, baru nanti hitung-hitungan sama Khadijah ya, dapatnya berapa, labanya berapa. Tapi Khadijah di rumah ya, dia tidak keliling karena dia menjaga kehormatannya, kesuciannya ya. Begitu juga ya kita perempuan-perempuan ya, saya membaca kisahnya Khadijah terinspirasi. Maka ketika saya sudah lulus kuliah ya jadi psikolog, saya bilang saya mau buka praktek sendiri supaya bisa di rumah, supaya bisa nanti tidak menzolimi suami dan anak-anak, supaya yang prioritas utama peran saya ketika menikah adalah sebagai ibu dan istri itu tidak terbengkalai ya. Dan alhamdulillah ya dengan niat seperti itu, azam seperti itu ya Allah ijabah ya, dan saya rasa saya sangat bahagia dengan pilihan ini ya, bekerja dari rumah ya, dan meskipun di rumah ternyata alhamdulillah ya banyak keberkahan yang sudah Allah berikan, alhamdulillah ya. Ini kita meneladani Siti Khadijah, ternyata bisa kok ya, supaya nanti kita tetap bekerja, tetap berprofesi, tapi kita tetap menjaga diri supaya peran kita yang utama di rumah tangga, yaitu sebagai ibu dan istri, itu tidak terbengkalai ya. Kalau punya usaha yang di rumah, masih bisa memantau anak-anak, masih bisa melayani suami ya, masih bisa melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita di rumah ya, seperti Siti Khadijah. Baik, slide berikutnya. Ya, Khadijah ya. Oke, sudah ini ya. Ya, menjaga kesuciannya itu juga karena beliau tadi sudah saya sampaikan ya, tidak mengikuti adat-adat jahiliyah ya, dan tidak pernah terjerumus ke dalam perzinahan serta hal-hal buruk lainnya. Ya, dan juga pada masa itu ya, perempuan-perempuan itu kan di masa di golongan kaum Quraisy di Mekah ya dianggap
rendah ya. Tapi Khadijah ini mampu menjadi mulia ya, dimuliakan oleh masyarakat di sana ya. Karena apa? Kesuksesannya sebagai seorang pebisnis dan pengusaha ya. Padahal pada saat itu perempuan itu dipandang hina. Tapi Khadijah dengan apa yang dia lakukan ya, dia dimasukkan di posisi yang mulia di dalam masyarakat Mekah pada saat itu. Selanjutnya, nah yang kedua keistimewaannya Fatimah Az-Zahra ya, yang tadi kita bahas bahwa beliau lahir dari kedua orang tua yang mulia. Kedua ini adalah ya Allah memuliakan peristiwa kelahiran Fatimah ya, Masya Allah ya. Jadi ada kisahnya ya. Jadi ketika sebelum mengandung Fatimah ya, Rasulullah mengalami kejadian yang luar biasa ya. Jadi peristiwa ini adalah isyarat dari Allah bahwa kelak ya janin yang dikandung istri tercintanya Rasulullah, Khadijah, itu akan menjadi pemimpin para wanita di dunia ya, dan juga di surga. Yaitu apa? Jadi pada saat itu Jibril mendatangi Rasulullah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah memisahkan diri dulu dari Khadijah ya, misah ranjang dulu selama 10 hari. Ada yang bilang 40 hari ya. Jadi tidak boleh bertemu Khadijah. Ya, disuruh puasa dulu 10 hari, ada yang bilang sampai bahkan 40 hari ya. Nah, pada saat itu Khadijah sedih sekali ya karena ditinggal Rasulullah sampai 10 hari ya, dan bahkan ada yang mengatakan sampai 40 hari. Nah, kemudian setelah 40 hari itu ya, Rasulullah datang lagi ke Khadijah, dan kemudian sebelum datang ke Khadijah, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah ya. Mendatangi Rasulullah menyatakan bahwa Allah ya sedang menyiapkan hal yang istimewa ya untukmu dan Khadijah ya. Nah, nanti disuruh tunggu katanya. Nah, ternyata ada malaikat Malik yang datang ya, malaikat Malik yang menyampaikan ya, malaikat Mikail maksud saya. Malaikat Mikail mengatakan, "Wahai Muhammad, Tuhanmu menyuruhmu agar kau berbuka dengan memakan ini." Jadi malaikat Mikail membawa wadah isinya makanan. Ya, kemudian setelah selesai makan, Rasulullah mau bangkit, ternyata katanya malaikat Jibril, sholat diharamkan atasmu sampai engkau datang di tempat Khadijah, karena sesungguhnya Allah menginginkan untuk menciptakan dari sulbimu keturunan yang baik pada malam hari ini. Jadi disuruh setelah makan, Rasulullah mau sholat, nggak boleh sholat dulu, disuruh langsung mendatangi Khadijah ya, karena pada saat itu sudah direncanakan sama Allah bahwa akan lahir seorang putri ya yang istimewa ya dari rahim Khadijah, Masya Allah ya. Nah, kemudian ketika sudah mengandung ya, Siti Khadijah sudah mengandung Fatimah, di kandungan itu Siti Khadijah terlihat selalu bahagia ya. Jadi Rasulullah suka mendapati kenapa sih Khadijah ini kok ketawa, sering tertawa sambil berbicara sama perutnya ya, sama janin yang ada di dalam kandungannya yaitu Fatimah. Ya, kemudian Rasulullah, kenapa ya kok kamu ketawa-ketawa sambil seperti berbicara sama seseorang? Ternyata Khadijah sampaikan, iya, aku berbicara dengan bayiku yang ada di perut, dia membuatku bahagia ya. Jadi entah bagaimana yang dilakukan oleh Fatimah ya, tidak ada penjelasannya, tapi ketika itu Khadijah ya banyak tertawa karena banyak berbincang dengan janinnya, dan kata Khadijah janinnya yang ngajak dia berbicara begitu ya. Nah, kemudian keistimewaan kelahiran Fatimah itu juga bahwa malaikat Jibril ya mendatangi Rasulullah SAW dengan menyampaikan bahwa bayi yang sedang dikandung Khadijah yaitu Fatimah adalah perempuan dan ia akan menjadi wanita suci dan diberkahi. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Khadijah, istriku, malaikat Jibril telah memberi kabar gembira bahwa bayi yang sedang kau kandung itu adalah perempuan. Ia akan menjadi wanita suci dan diberkahi. Allah akan menjadikan keturunanku darinya, dan ia akan menjadikan keturunannya para pemimpin umat yang ia jadikan mereka itu sebagai khalifahnya di buminya setelah terputus wahyunya. Ya, jadi dari keturunan Rasulullah yang masih ada ya dari Hasan dan Husain sampai sekarang ya, para habib-habib itu ya keturunan Rasulullah adalah dari jalur Hasan dan Husain. Masya Allah. Nah, ini ya, Rasulullah bersabda
Sesungguhnya putriku Fatimah dinamakan Fatimah karena Allah Azza wa Jalla telah menghindarkannya dan menghindarkan orang-orang yang mencintainya dari api neraka. Ini makna nama Fatimah, ya. Jadi makna nama Fatimah kata Rasulullah SAW adalah karena Allah Azza wa Jalla telah menghindarkannya dan menghindarkan orang-orang yang mencintainya dari api neraka. Karena kelahiran Fatimah ini pun sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Slide berikutnya. Nah, nama Az-Zahra itu artinya bunga, keindahan yang mekar, yang bersinar, yang cemerlang. Ya, kemudian juga ada yang menyampaikan slide berikutnya arti dari Az-Zahra, ya, diriwayatkan dari Ammarah, ya, salah satu sahabiah Ammarah ini, ya. Aku bertanya kepada Abu Abdillah alaihissalam tentang Fatimah, mengapa dia dinamai Az-Zahra? Abu Abdillah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menjawab, sebab Fatimah alaihissalam jika berdiri di mihrabnya, maka cahayanya bersinar menerangi penduduk langit, sebagaimana cahaya bintang bersinar menerangi penduduk bumi. Ini nama Az-Zahra, artinya cahaya bersinar, ya. Masya Allah, bagi yang menamakan anaknya Fatimah Az-Zahra, semoga betul-betul memiliki sifat seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Amin, Allahumma amin. Slide berikutnya. Ini gelar-gelar, ya, yang disematkan kepada Fatimah Az-Zahra. Ada 13 gelar, ya, Masya Allah. Yang pertama As-Siddiqoh, ya. Artinya adalah apa? Tidak pernah berbicara bohong, ya. Kemudian yang kedua Al-Mubarokah, ya. Al-Mubarokah adalah karena pancaran berkah dari beliau berupa terlahirnya nasab keturunan Rasulullah SAW dari beliau. Sampai hari ini, ya, masih ada. Berikutnya, slide berikutnya. At-Tahirah, ya, artinya adalah yang suci, ya. Nah, Fatimah ini mendapatkan gelar At-Tahirah, ya, Masya Allah, ya, sama Allah. Beliau tidak seperti wanita pada umumnya yang menstruasi, ya. Jadi Fatimah itu tidak pernah menstruasi sampai dengan meninggalnya, ya. Jadi bersih, ya, dari kotoran nifas, kotoran haid, gitu, ya, sehingga full ibadahnya, Masya Allah. Yang keempat, Fatimah diberi gelar Az-Zakiyah, ya, artinya adalah pribadi yang tenang dan suci jiwanya. Ya, Fatimah ini selalu mensucikan dirinya dari keburukan dan dosa dan selalu berbuat kebaikan. Ya, senangnya memperbaiki diri. Ya. Kelima, gelarnya adalah Ar-Radiyah. Ya, artinya adalah ridho, ya, selalu ridho, menerima atas segala sesuatu yang telah Allah takdirkan terhadap beliau, tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah protes sama Allah, semua dijalani dengan penuh rasa syukur dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, slide berikutnya. Al-Mardiyah, ya, gelar beliau artinya apa? Ya, karena beliau telah diridhoi Allah di dalam derajat yang tinggi dan karena keridhaan Allah SWT adalah tujuan hidup beliau. Tujuannya Fatimah meskipun sudah diinfokan, ya, dari sejak sebelum dikandungan, sudah dikandungan, ketika kelahiran pun sudah diinfokan bahwa Fatimah ini adalah perempuan yang mulia di sisi Allah. Kemudian berikutnya Al-Muhaddasah, ya, Al-Muhaddasah. Diberi gelar ini karena Fatimah adalah perempuan yang mendapat kemuliaan bisa berbicara dengan para malaikat, ya. Pandangan beliau selalu benar, seolah selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah Ummu Abiha, ya, disebut ini, diberi gelar ini karena sepeninggalnya Khadijah, ya, jadi di usia Fatimah 15 tahun, Siti Khadijah meninggal sehingga Fatimah harus menggantikan peran ibunya, ya, untuk mengurus Rasulullah, mengurus rumah tangga, ya, mengurus segala sesuatunya, ya, menjadi pengganti ibunya. Jadi Ummu Abiha ini artinya adalah ibu dari bapaknya, ibunya bapaknya, gitu, ya, yaitu Rasulullah SAW, ya, karena setelah Khadijah meninggal begitu berat sekali. Khadijah itu meninggal 1 bulan 5 hari setelah paman Rasulullah meninggal, Abu Thalib, ya. Dan sejak saat itu bagaimana dakwah Rasulullah, ya,
begitu sangat lebih sulit lagi, karena selama ada Abu Thalib dan Siti Khadijah, Rasulullah masih disupport ya dengan ketokohannya Abu Thalib dan keluarganya Khadijah ya, hartanya Khadijah sampai habis ya, sampai sudah habis semua hartanya Khadijah untuk membantu perjuangan Rasulullah ya. Setelah itu begitu berat ya dakwah Rasulullah karena sudah tidak ada supportnya yang utama lagi di dalam masyarakat Mekah pada saat itu ya, sehingga begitu gencarnya siksaan dari orang-orang Quraisy Mekah, dan Fatimah di situ mendampingi Rasulullah SAW ya. Baik, kemudian Al-Mardiyah. Oh, sudah ya. Kemudian Az-Zahra ya, tadi sudah disampaikan, saya skip saja. Yang ke-10 gelar berikutnya adalah Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Pemimpin atau penghulu para wanita di surga. Slide berikutnya. Dapat gelar Al-Haniyah. Ya, Al-Haniyah karena apa? Begitu besarnya kasih sayang Fatimah kepada ayahnya Rasulullah SAW, ya, kepada suaminya juga, kepada anak-anaknya dan orang-orang yang duafa ya, yatim ya, orang-orang miskin ya. Kemudian berikutnya Al-Batul. Beliau mendapatkan gelar ini karena merupakan putri kesayangan Rasulullah. Tidak ada bandingannya dalam hal keutamaan, ilmu, akhlak, adab, dan nasab. Ya, jadi Fatimah ini ya disampaikan ya, diinfokan bahwa beliau ini adalah anak Rasulullah yang paling mirip dengan Rasulullah, wajahnya, budi pekertinya, perilakunya, ya mirip dengan Rasulullah. Yang paling mirip adalah Fatimah. Bahkan keistimewaannya Fatimah itu adalah dia ketika berkata, ya berucap, berkalimat, itu bisa kalimat yang pendek tapi sangat dalam artinya. Seperti juga yang Allah anugerahi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi itu pun mukjizat Al-Quran ya. Al-Quran itu berisi kalimat-kalimat Allah ya, yang kalimatnya pendek, tapi begitu diselami maknanya, ditadaburi maknanya, sangat luas pengertiannya ya. Seperti ayat yang berbunyi, jika Allah menyayangi suatu kaum, ya, maka Allah akan mengujinya. Itu kalimat pendek, tapi ketika dibahas dengan mentadaburinya itu sangat dalam maknanya ya, dan sekarang kita tidak usah membahas itu ya. Baik, next slide. Al-Hawra ya, Al-Hawra yaitu bidadari para wanita keturunan Adam ya. Jadi Al-Hawra itu artinya bidadari ya, karena Fatimah nanti adalah salah satu penghulunya para bidadari di surga. Nah, tahukah Anda bahwa warna kesukaan Sayyidah Fatimah adalah warna kuning dan ungu? Ya, kalau kita misalnya mengidolakan ya Fatimah karena ingin nanti bersama-sama dengan Fatimah, masuk dalam grupnya Fatimah, ya kita tahu warna kesukaan Fatimah adalah kuning dan ungu. Oke, berarti saya juga akan menyukai warna kuning dan ungu seperti Fatimah. Ya, Masya Allah. Selanjutnya, next slide. Keistimewaan yang keempat, ya, Fatimah ini kesayangannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah belahan jiwaku. Barang siapa membuatnya senang, dia telah membuatku senang. Dan barang siapa membuatnya marah, dia telah membuatku marah. Ya, Fatimah adalah orang yang paling mulia di sisiku. Ya, ini ada kisahnya diriwayatkan ya, bahwa pernah Ali itu tidak pernah memadu Fatimah ya. Tidak pernah memadu Fatimah selama Fatimah masih hidup ya. Nah, pada saat itu pernah Ali ya berkeinginan untuk poligami ya, menikah lagi dengan putrinya salah satu musuh Rasulullah ya, salah satu musuh Rasulullah, Abu Jahal ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, dengan niat apa? Dengan niat untuk bisa untuk bisa berdakwah ya, maksudnya menikahi anak dari Abu Jahal, di mana itu adalah musuh Rasulullah. Pada saat itu sudah meninggal Abu Jahalnya ya, sudah meninggal. Ada putrinya ya yang masuk Islam ya, itu mau dinikahi oleh Ali ya, dengan tujuan untuk membimbingnya, mendidiknya untuk menjadi perempuan yang lebih baik lagi di mata Allah gitu ya. Tapi Rasulullah tidak berkenan ya, karena itu ternyata menyakiti Fatimah ya. Fatimah ketika tahu niat dari Ali, Fatimah menangis ya, datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah akhirnya tahu bahwa Ali
mau memadu Fatimah dengan anaknya. Kan Rasulullah tidak sukai, memilih anaknya Abu Jahal itu yang Rasulullah tidak kehendaki, dan itu menyakiti hati anaknya, ya, menyakiti hati Fatimah, karena ya yang Rasulullah bersabda, siapa yang membuat Fatimah senang, dia telah membuatku senang, dan siapa yang membuatnya marah, dia telah membuatku marah. Dan ini disampaikan Rasulullah kalimat ini dalam khotbahnya, ya, dan Ali merasa tersindir, ya. Akhirnya Ali membatalkan niatnya itu, ya. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Sabda Rasulullah SAW, Fatimah adalah orang yang paling aku cintai di antara keluarga-keluargaku. Ya, jadi Fatimah ini kesayangannya Rasulullah. Ya, Masya Allah. Maka karena kita tahu Fatimah adalah perempuan kesayangannya Rasulullah, ya, anak kesayangannya, maka kita belajar dari keteladanan Fatimah. Sangat penting kita untuk belajar keteladanannya Fatimah. Ya, bagi yang punya putri, ya, anak-anak perempuan, ya, ajari anak-anak perempuannya untuk bisa meneladani Fatimah, ya, belajar keistimewaan Fatimah sehingga mengidolakannya. Kalau kita mengidolakan orang-orang yang dirahmati Allah, para kekasih Allah, ya, maka kita akan mengikuti, ya, apa saja keistimewaan-keistimewaan, ya, yang bisa nanti kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, ya. Untuk anak-anak perempuan saya rasa Fatimah ini tokoh, ya, karena Fatimah ini usianya tidak panjang, ya Ibu, ya, 28 tahun sudah meninggal dunia, ya. Di usia 28 tahun sudah meninggal dunia, sehingga Fatimah ini sangat bagus, ya, untuk menjadi patokan, ya, para remaja-remaja putri, pemudi-pemudi, ya, pemuda-pemuda muslimah, ya, untuk bisa berakhlak baik, untuk bisa menjadi orang Islam yang baik, ya, mencontoh Fatimah, ya, seorang yang harusnya diidolakan, ya, bagi para perempuan-perempuan muda, ya, remaja-remaja muslimah muda saat ini. Ya, kalau Khadijah sebagai wanita-wanita dewasa, ya, kita sebagai seorang perempuan, sebagai istri, sebagai sebagai seorang istri, ya, kita mencontoh Khadijah, mengidolakan Khadijah. Nah, Fatimah ini juga, ya, khususnya buat anak-anak muda. Ya, nanti juga kita lihat bagaimana keteladanan Fatimah, ya, pada saat dia dianugerahi Allah, ya, fitrah untuk jatuh cinta. Ya. Selanjutnya slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ya, kesayangan Rasulullah, ya. Jadi Fatimah ini akhlaknya sangat mulia, tapi paling sederhana pakaiannya. Nanti kita lihat, ya, contoh pakaiannya Fatimah, ya, yang punya lubang, ya, bolong-bolong sampai 20 jahitan. Nah, akhlaknya juga yang paling mirip dengan Rasulullah. Baik, next slide berikutnya. Nah, keistimewaan yang kelima, ya, tadi sudah dibahas berulang-ulang bahwa Fatimah adalah Ummul Mukminin yang dijamin surga, penghulunya wanita penghuni surga. Slide berikutnya. Nah, ya, ini sudah, ya, di skip aja, tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 penghulu surga, ya. Sekarang kita belajar di bab keteladanan Fatimah Az-Zahra. Tadi keistimewaannya, ya. Sekarang keteladanannya. Baik, next slide. Slide berikutnya. Nah, kesabaran dan ketegarannya, ya. Ini ada salah ketik itu, ya, bukan pada usia 5 tahun, tapi kurang angka 1 di depan angka 5, ya. Jadi pada usia 15 tahun. Pada usia 15 tahun, Fatimah ditinggal ibundanya Khadijah, ya. Jadi mau nggak mau dia langsung menggantikan posisi ibundanya untuk melayani, membantu, dan membela ayahnya. Nah, dalam usia anak-anak, Fatimah mendapatkan berbagai cobaan. Jadi Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul, ya, itu usianya Fatimah 5 tahun. Nah, tapi ibunya Fatimah, Siti Khadijah, meninggal, Fatimah udah usia 15 tahun, sudah remaja, ya. Nah, pada saat Rasulullah diangkat sebagai nabi, Fatimah usianya 5 tahun, ya. Jadi dari sejak usia 5 tahun, Fatimah melihat, ya, menjadi saksi betapa beratnya dakwah yang dijalani Rasulullah SAW, ya. Dan pada saat itu, ya, yang paling besar, ya, di usia 11 tahun
ya pada waktu Fatimah usia 11 tahun, yaitu pada tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10, 3 tahun ya, dalam 3 tahun ada boikot ya dari kaum kafir Quraisy Mekah ya terhadap keluarganya Rasulullah, Bani Rasulullah, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ya. Pada saat itu Fatimah ikut ya, usianya masih 11 tahun itu ya, ikut ayah dan ibunya juga kakak-kakaknya ke lembah Abu Thalib ya, karena diboikot oleh penduduk Mekah ya, dakwah Rasulullah. Jadi pada saat itu diboikot selama 3 tahun. Boikotnya adalah tidak boleh ya, ada larangan ya, tidak boleh menikah dengan putra-putri dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian tidak menikahkan putra-putri mereka dengan putra-putri dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, kemudian tidak boleh berjual beli dengan sesuatu apapun dengan Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Ya, ini situasi pemboikotan ini sangat berat ya, dan itu Fatimah melalui itu semua pada saat usianya 11 tahun. Nah, ketika usianya 15 tahun Khadijah wafat ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan betapa lebih berat lagi ya perjuangannya Rasulullah dalam berdakwah. Ya, pernah Fatimah ya menyaksikan beberapa kekejian setelah Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal. Yang pertama ya yang disaksikan oleh Fatimah ya, jadi pernah ada seorang musyrik yang paling bodoh menantang Rasulullah ya, memaki Rasulullah. Lalu dengan ringan ya orang tersebut menebarkan debu di kepala Rasulullah SAW ya. Kemudian Rasulullah SAW diam, tidak membalasnya. Rasulullah pulang ke rumah dengan kepala yang masih berlumuran debu. Nah, kemudian Fatimah melihatnya ya. Fatimah membersihkan kepala ayahnya yang penuh debu dengan menangis ya, sambil menangis membersihkan kepala ayahnya yang penuh debu. Kemudian Rasulullah berkata kepada anaknya dengan lembut ya. Jadi Fatimah cuma menangis sambil bersihin debu di atas kepala ayahnya ya, melihat ayahnya yang mulia diperlakukan seperti itu. Ya, Rasulullah berkata dengan lembut, "Wahai putriku, janganlah engkau menangis, karena Allah SWT adalah pelindung ayahmu." Ya, kita bisa merasakan ya bagaimana ayah yang kita idolakan, ayah yang kita sayang dibegitukan sama orang ya, pasti juga menangis seperti Fatimah. Yang kedua ya, pernah orang-orang kafir Quraisy ya di Ka'bah ya, di sekitaran Ka'bah ya, itu duduk-duduk ya sambil melihat Rasulullah sholat di Ka'bah. Kemudian tiba-tiba ya menaruh kotoran unta ya di punggung Rasulullah yang sedang bersujud sholat. Rasulullah tidak mengangkat sujudnya ya, tidak bangkit, tetap sujud ya lama gitu ya, karena ada kotoran unta di punggungnya. Sampai kemudian datang Fatimah membersihkan kotoran unta tersebut dari punggung ayahnya, baru Rasulullah bangkit ya. Dan pada saat itu ya Fatimah mendatangi kaum Quraisy yang duduk-duduk sambil ketawa-ketawa melihat Rasulullah dan marah gitu ya. Fatimah marah ya dengan apa yang mereka lakukan kepada ayahnya. Kemudian ada lagi ya Fatimah melihat ya bagaimana ayahnya pernah dihampiri sekumpulan orang-orang kafir Quraisy dari segala sudut ya, lalu dia lihat ayahnya didorong, ditarik ya, ditendang, dipukulin ya. Rasulullah hanya diam saja ya, dan kemudian berdoa mohon perlindungan Allah. Itulah cara Rasulullah yang menghadapi kekejian demi kekejian ya dalam perjuangan dakwahnya Rasulullah. Kemudian Fatimah menjerit ketakutan ya, menangis menjerit ketakutan, sampai kemudian datang Abu Bakar ya, menolong, membela Rasulullah ya, melindungi Rasulullah dengan badannya Abu Bakar ya. Jadi ya ini beberapa di antara banyak kekejian yang semakin parah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dalam menentang dakwah Rasulullah sepeninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, dan Fatimah melihat itu semua di usianya masih belia ya. Next slide berikutnya. Ya, keteladanan yang bisa kita teladani adalah kesederhanaannya. Sebelum ke sini ya, kita bisa belajar ya dari bagaimana kehidupan Fatimah Az-Zahra. Saya jadi ingat beberapa klien saya ya ketika datang mengeluhkan kehidupannya ya. Mengeluhkan kehidupannya karena ketika datang ya biasanya mereka sudah berada di tahap stres yang sudah masuk level depresi ya, gejala-gejala depresi sudah muncul, dan yang diceritakan adalah bagaimana kesulitan
kesulitan hidup ya, penderitaan-penderitaan hidup ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi pada Fatimah ya, ini bisa membuat kita belajar banyak hal ya. Bersabar itu adalah ternyata kunci dari setiap problem yang terjadi dalam hidup kita ya. Kalau kita pernah merasa, oh aku sudah lulus dari masalah ini, oh masalah ini kok selesai ya, akhirnya selesai. Saya punya masalah yang begitu berat, ternyata kok selesai ya. Kemudian kita analisa, kita muhasabah lagi, oh itu semua karena aku memilih sabar ya. Aku memilih sabar, dan sabarku adalah karena aku yakin sama Allah. Sabarku adalah karena aku taat kepada Allah. Aku bisa sabar karena aku tahu sabarku ini disukai Allah, dan itulah yang dilakukan oleh Fatimah ya, melihat orang tuanya diperlakukan seperti itu, dia dari kecil sampai dengan remaja ya menyaksikan semua itu ya, itu malah lebih mengokohkan imannya ya. Maka dari itu tadi ya yang saya sampaikan ya tentang isi kalimat Al-Qur'an itu pendek tapi sangat dalam artinya. Contohnya adalah ketika Allah menyatakan bahwa kalau aku mencintai suatu kaum ya, maka aku akan mengujinya. Ya, ternyata itu karena Allah ya sedang menginginkan kita memiliki sebuah keterampilan ya dalam menghadapi kehidupan yang memang harus punya ya, yaitu apa? Sabar ya, kesabaran. Dan itu adalah ciri-ciri orang bertakwa ya. Nah, kesabaran itu ternyata bisa kita dapatkan ya, skill-nya, keahlian untuk sabar itu ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Ya, Rasulullah ya, para kekasih-kekasih Allah ya, para orang-orang mulia ya di mata Allah itu semuanya pasti diuji ya. Dapat ujian, peristiwa yang ujiannya bukan yang remeh-temeh tapi yang berat ya. Para nabi itu diuji dengan ujian yang sangat berat. Ya, dan itu melatih kesabaran ya, dan malah memuliakan posisi mereka di sisi Allah. Jadi teladannya adalah ya, bahwa bagi siapapun Anda hari ini yang merasa dapat ujian berat ya, dapat penderitaan yang kata Anda menderita gitu ya, maka solusinya adalah sabar, dan pikirkan bahwa Anda sedang diajari sabar oleh Allah. Dan yakinlah dengan sabar itu maka nanti solusinya akan muncul. Dengan sabar itu nanti pelan-pelan masalahnya akan selesai. Ya, ingat ya, dengan sabar. Baik. Yang kedua, kita bahas tentang kesederhanaannya Fatimah Zahra. Ya. Jadi, Fatimah ini tadi punya pakaian lusuh dengan 20 tambalan. Ayo kita lihat, ada di museum di Turki ini ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ya, pakaiannya Fatimah ya, seperti itu ya, yang disimpan ya di dalam museum di Turki ya. Kemudian ada gambar berikutnya yang lebih jelas. Nah, ini ya. Ini pakaiannya Fatimah. Nah, ini ada kisahnya ya. Ada sebuah kisah, jadi suatu hari ya, ketika Rasulullah sedang berada di majelis ilmu ya, sedang mengajar ya. Sahabat-sahabat itu biasa memang rutin ya, sampai bingung ya, ternyata ya kenapa menangis, karena turun wahyu sebuah ayat ya, ayatnya adalah tentang bahwa nanti semua manusia itu pasti akan mendatangi neraka ya, akan mendatangi neraka ya. Karena apa? Karena akan semuanya melewati jembatan Shiratal Mustaqim gitu ya. Jadi arti mendatangi itu bukan semuanya masuk ke dalam neraka, tapi mendatangi, melihat api neraka. Kenapa? Ya karena ya nanti ya setelah yaumul hisab ya, kita akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya itu neraka jahanam, depannya itu surga. Ya, dan di depan itu ya, di depan pintu surga, setelah kita selesai melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu ada Rasulullah menunggu di situ ya. Rasulullah yang menunggu di situ dengan selalu berdoa ya, setiap kali ada yang lewat, umat yang lewat, Rasulullah berseru ya, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah ya. Jadi setiap Rasulullah nggak masuk surga dulu, dia ingin memastikan bahwa beliau ingin memastikan bahwa seluruh umatnya itu bisa selamat ya, dengan berdoa pada Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah.
Ya, maka dari itu ya nanti kita semua akan melihat neraka ya karena kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Di mana di bawahnya itu adalah neraka. Kalau ahli neraka nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim dia akan terjungkil ya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang akan ya nanti diselamatkan ketika melewatkan jembatan Shiratal Mustaqim ya. Ada yang sesuai dengan amalnya ya, ada yang bisa melesat secepat kilat ya, ada yang seperti angin, ada yang seperti larinya kuda ya, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, dan ada yang terseok-seok ya. Tapi akhirnya masuk surga. Semoga ya kita berdoa ya, kita bisa yang secepat kilat, kita yang bisa secepat cahaya ya dalam menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim ya. Amin Allahumma amin. Baik, itu ya. Jadi Rasulullah menangis, kembali ke tadi kisah yang tadi. Rasulullah menangis sesungguhkan setelah mengetahui itu ya, dapat wahyu berupa ayat itu. Nah, para sahabat kan bingung ya, Rasulullah ini kok menangis terus? Aduh, ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo panggil putri kesayangannya, Fatimah Zahra. Akhirnya dipanggillah putri kesayangan Rasulullah ya. Ya, ketika dipanggil Fatimah ini adalah putri Rasulullah yang jarang terlihat ya. Karena begitu dia menjaga dirinya di rumah gitu ya. Kalau tidak ada keperluan dia tidak keluar, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah ini ya tidak pernah melihat tidak pernah betul-betul melihat keadaannya Fatimah gitu secara fisik ya, penampilan. Nah, ketika ada kejadian ini Rasulullah menangis lama tidak bisa dihentikan, dan menurut para sahabat yang bisa menghentikan hanyalah putri kesayangan yaitu Fatimah. Jadi Fatimah terpaksa datang ya. Datang di depan majelisnya ya, di mana di itu adalah diisi para sahabat-sahabat Rasulullah ya. Ya, para bapak-bapak gitu ya, para laki-laki gitu kan. Tapi karena untuk ayahnya Fatimah terpaksa datang. Nah, ketika datang itu ya, para sahabat menyeru Allahu Akbar gitu ya. Menyeru Allahu Akbar itu karena terkejut dan kaget. Kenapa terkejut dan kaget? Melihat Fatimah dengan bajunya yang compang-camping ya, bajunya yang ada jahitannya, bukan bolong-bolong ya. Jahitannya itu sampai banyak gitu, sampai 20 tambalan ya, bajunya yang sederhana sekali ya. Kemudian ada seorang sahabat yang menyatakan ya, mengucapkan putra-putrinya para kaisar ya, para sultan-sultan itu pakai menggunakan baju yang mahal ya, dengan dilumuri intan permata gitu ya. Tapi bajunya putri Rasulullah, ini putri kesayangannya Rasulullah ya. Begitu sederhananya ya. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan ya, ketika dibahas itu Rasulullah bilang biarkan saja dia ya, karena Fatimah itu adalah perempuan penghulu surga ya, pemimpin di surga. Ya, jadi biarkan Umar, kata Rasulullah ya. Karena waktu itu Umar yang menyampaikannya, ya Rasulullah ya. Fatimah yang cerita sama Rasulullah ya, bukan Umarnya langsung bilang ke Rasulullah, Fatimah cerita sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tahukah engkau bahwa Umar terheran-heran dengan pakaianku? Demi zat yang mengutusmu dengan kemuliaan, aku dan Ali, ya suami Fatimah, selama 5 tahun tidak pernah menggunakan kasur kecuali kulit kambing. Nah, kemudian Rasulullah menjawab ya, biarkan Umar, biarkan putriku ya. Rasulullah beliau berkata kepada Umar ya, setelah diceritakan oleh putrinya. Biarkan Umar, biarkan putriku. Putriku Fatimah Az-Zahra adalah pemimpin semua wanita yang masuk surga. Masya Allah ya. Nah, slide berikutnya itu kesederhanaannya Fatimah. Ada banyak lagi sebetulnya kisah-kisah ya. Fatimah yang dia ya sama Bilal pernah datang ke rumahnya Fatimah ya, lihat Fatimah sedang menggiling gandum ini ya. Kemudian lihat sampai tangannya lecet-lecet ya, berdarah. Kemudian anaknya yang Hasan Husain itu ya minta dipangku. Satu Hasan dipangku, dia kemudian menghentikan kegiatan memasaknya, digendongnya Hasan sambil tangan satunya tetap menggiling. Kemudian gantian Husain minta dipangku juga ya. Dia pun menggunakan
memangku, kemudian dengan tangan yang satunya tetap menggiling gitu ya. Sampai Bilal menawarkan diri ya, Fatimah, ya putri Rasulullah ya, biar aku bantu engkau gitu ya. Melihatnya tuh kasihan Bilal ya, bantu engkau gitu untuk mengurus rumah tangga ini, untuk menggiling gandum biar kamu urus anakku. Tapi Fatimah menolak ya. Baik, ini alat penggiling gandumnya Fatimah. Ya, seperti itu ya menggilingnya. Kita bisa, kalau sekarang ada blender ya, ada food processor ya, udah sangat nyaman sekali ya. Pada saat itu inilah ya alatnya untuk bisa menggiling gandum. Makanya sampai lecet-lecet tangannya Fatimah. Baik, yang berikutnya. Wanita solihah tidak pernah tergiur dengan gemerlapnya perhiasan dunia. Mengapa? Sebab mereka sendiri adalah sebaik-baik perhiasan dunia itu. Mungkin bagi para peserta HMC ya, Positive Press di sini bertanya-tanya kenapa sih kok sampai sebegitunya ya. Terus kalau kita ngikutin Fatimah, mungkin nanti ada pertanyaan gitu ya. Berarti kita harus seperti Fatimah gitu ya, yang kok sampai lecet-lecet apa gitu. Nah, ini kita belajar keteladanan ya. Kenapa Fatimah sampai sebegitunya ya? Seperti tidak ini kan bajunya sampai dijahit, kalau bisa dijahit masih bisa dipakai lagi ya. Sehingga tidak perlu baju yang baru gitu ya. Fatimah tuh kalau dapat baju baru ya dia langsung berikan kepada orang lain ya. Pernah dapat sebuah kalung ya. Kalung dari pemberian sepupunya, anak dari salah satu paman Rasulullah yang singa padang pasir, siapa namanya saya lupa ya, saya lupa namanya, yang itu berjuang bersama Rasulullah ya, pamannya Rasulullah, singa diberi gelar singa padang pasir, itu dikasih Hamzah. Baik. Jazakillah khair ya, barakallah, sudah membantu saya ingat ya. Jadi dapat kalung itu ya. Nah itu kalung pemberian dari anaknya Hamzah ya, berarti apa, sepupu. Hamzah itu pamannya Rasulullah, dia anaknya Rasulullah ya. Apa itu hubungannya ya, ponakan ya, apa omnya dia berarti ya. Baik, nah itu, kalung itu barang yang dicintai gitu ya oleh Fatimah, tapi kemudian datang seorang miskin ya yang disuruh Rasulullah, sebelumnya datangi Rasulullah dulu ya. Rasulullah ya, tolonglah saya butuh pakaian ya untuk melindungiku dari kedinginan ya, dan juga butuh uang untuk transportasi, kemudian butuh makan gitu ya. Kemudian Rasulullah bilang, aku sedang tidak punya, kamu datangilah putriku Fatimah ya. Kemudian didatangi Fatimah ya, sama Fatimah dikasih kalung itu ya, dikasih kalung itu dengan mudahnya ya, dikasih kalung itu. Kemudian kalung itu dibawa ya sama seorang duafa ini, seorang yang tadi minta tolong ini. Kemudian bertemulah dengan sahabat Rasulullah yang tahu bahwa Fatimah, dia ke rumah Fatimah, kemudian diberi itu sama Fatimah. Akhirnya dibeli sama sahabat ini ya, dibeli dan ditanya harganya berapa ya. Kemudian si orang yang minta tolong ini bilang, aku hanya butuh untuk membeli pakaian supaya aku tidak telanjang dan tidak kedinginan, untuk aku belikan makanan supaya aku tidak kelaparan, dan untuk transport aku 10 dinar untuk perjalananku pulang gitu ya. Nah, akhirnya dibayarlah ya kalung itu, tapi ada plusnya ya, sama budaknya si sahabat ini ya, ketika dia sudah membeli kalung dari orang yang minta tolong tadi, kan diberikan lagi kepada Fatimah ya. Diberikan lagi kepada Fatimah, tapi plus dikasih salah satu budaknya ya. Kemudian si orang ini yang minta tolong ini tersenyum ya, bukan orang ini, si budak ini ketika diberikan kepada Fatimah ya, kemudian Fatimah malah bilang gini, aku tidak butuh budak ini, aku akan membebaskannya, memerdekakannya ya. Jadi kalungnya kembali plus memerdekakan budak, plus bisa membuat orang yang kelapar, kedinginan ya, telanjang punya pakaian, bisa orang yang lapar bisa makan, bisa jadi makan, dan bisa membuat orang tersebut punya biaya untuk pulang
ya ke kampung halamannya. Jadi berkah sekali kalungnya itu, ya. Nah, kenapa Fatimah bisa seperti itu? Ya, karena betapa dia yakinnya dengan janji Allah, dengan surganya Allah, bahwa dunia ini adalah bukan tempat sesungguhnya, ya, bukan menjadi tujuannya adalah akhirat. Begitu pinginnya, begitu yakinnya sama kebahagiaan yang nanti akan Allah berikan di akhirat, sampai-sampai dunia itu tidak ada apa-apanya di mata orang-orang seperti ini, ya. Sehingga buat apa sih gitu ya, aku punya perhiasan langsung aja dikasih karena nanti ini Allah suka pada orang yang dermawan, ya. Buat apa sih pakai baju yang bagus-bagus, pakai baju yang ada aja, kalau bolong bisa dijahit, bisa dipakai lagi, yang penting tidak bolong, ya. Kenapa bisa begitu? Karena begitu pinginnya aku mau di akhirat aja, punya baju bagusnya, sutranya di akhirat saja. Sama Allah sudah disampaikan bahwa bidadari-bidadari baju-bajunya bagus-bagus, terbuat dari sutra yang halus, sutra yang tebal, dan sutra yang tipis, warnanya hijau, ya. Dan itu yang diinginkan oleh Fatimah. Dan orang-orang yang mengidolakan Fatimah, meneladani Fatimah, pikirannya seperti itu. Ya, kita mencoba meskipun tidak seperti Fatimah, ya, karena dia wanita mulia, ya, dan sudah dipersiapkan memang, sama Allah sudah dipersiapkan kelahirannya, ya. Nah, bagi kita, ya, kita meneladani akhlaknya, meneladani kesederhanaannya dan kedermawaannya, ya, meskipun tidak utuh seperti beliau. Ya. Baik, selanjutnya. Slide berikutnya, ya. Ini tadi sudah ya kedermawanannya, ya. Saya skip aja, tadi sudah saya ceritakan, ya. Nah, ini tadi yang Rasulullah meneteskan air mata itu tentang kalung itu, ya. Tentang kalung itu Rasulullah meneteskan air mata. Padahal Rasulullah tahu itu kalung kesayangannya Fatimah. Kemudian kita sekarang bahas tentang rasa malunya, ya. Ini yang akan kita teladani, ya. Yang kita teladani dari Fatimah, ya, rasa malunya. Nah, malu, ya, malu itu bukan berarti minder, ya, beda, ya, arti malu sama minder. Minder itu berarti kita punya konsep diri yang negatif tentang diri kita, penilaian negatif tentang diri kita. Kita banyak melihat kita punya banyak kekurangan, makanya minder. Nah, malu itu nggak sama minder, ya. Malunya orang yang beriman, ya, terutama perempuan itu mahkotanya adalah rasa malunya. Malunya apa? Malu untuk berbuat hal-hal yang, ya, karena keyakinannya kita itu diawasi oleh Allah, dilihat Allah, malu untuk melakukan hal-hal yang maksiat, malu untuk melakukan hal-hal yang Allah larang, ya, malu untuk melakukan hal-hal yang Allah sudah bilang jangan begitu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, malu di hadapan Allah, ya. Jadi perempuan itu mahkotanya rasa malunya, ya. Malu kalau melakukan apa-apa yang Allah larang dan yang Allah benci. Nah, sehingga karena malunya tersemangatilah, ya, perempuan-perempuan soleha beriman itu untuk apa? Untuk selalu taat sama Allah. Semangat untuk melakukan yang terbaik, ya, seperti Fatimah. Semangat untuk di hadapan Allah, ya, selama hidup di dunia, karena dunia ini adalah bagaimana dunia ini adalah tempat gimana kita nanti mengumpulkan hal-hal yang nanti akan menjadikan kita di akhirat itu mau masuk surga apa neraka. Itu di dunia. Sehingga dijaga betul ketika masih di dunia ini, selama di dunia ini, supaya apa yang kita lakukan, ya, semuanya adalah taat sama Allah. Ya. Nah, karena malu, ya, malu sama Allah karena tahu ihsan, saking ihsannya, ihsan, punya rasa ihsan. Ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah. Nah, Sayyidah Fatimah ada kisahnya. Coba next slide. Saya taruh nggak kisahnya? Oh, enggak, ya. Saya sampaikan aja. Jadi kisahnya begini, rasa malunya Fatimah, ya. Jadi suatu ketika dia bersama Asma, ya. Asma itu salah satu anaknya Abu Bakar, ya. Berada di teras rumah, di depan rumah sedang bersama Asma. Kemudian datang iring-iringan jenazah, ya. Iring-iringan jenazah, ya, lewat, ya, yang dikafani, ya, kalau jenazah muslim, ya, dikafani itu kan dibalut gitu, ya, ngepres gitu, ya, bentuknya. Kalau jenazah dikafani itu kan ngepres badannya, bodinya itu, kelekuk-kelekukan tubuhnya terlihat gitu.
Jadi ketika melihat iring-iringan jenazah, tiba-tiba Fatimah menangis. Jadi Asma bingung, kenapa wahai anak Rasulullah, putri Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya, apakah engkau menangis karena melihat jenazah, karena mengingat kematian, gitu ya? Kemudian Fatimah bilang, bukan, aku bukan menangis karena karena takut mati, ya, karena kematian itu malah justru dirindukan, gitu ya, bagi orang-orang yang beriman, ya. Nah, yang aku tangisi adalah aku tidak mau ketika nanti aku meninggal, aku dikafani dan aku diperlakukan seperti itu. Aku tidak mau seperti itu. Seperti apa? Putri Rasulullah, tanya Asma ya. Aku tidak mau lekuk-lekuk tubuhku kelihatan. Nah, kemudian Asma ya, Masya Allah gitu ya. Kemudian menghibur. Asma menghibur. Fatimah bilang, jangan khawatir Fatimah, aku melihat ya ada di sebuah negara gitu ya. Ketika ada yang meninggal, ditutupi jenazahnya setelah dikafani itu dengan pelepah kurma. Jadi tidak kelihatan kok nanti gitu. Jadi itu menghibur Fatimah. Sampai sebegitunya Fatimah ya, rasa malunya ya itu tidak pingin lekuk-lekuk tubuhnya diketahui. Dan kemudian juga ada kisah ketika Fatimah didatangi orang buta ya, laki-laki tapi buta ya, tidak bisa melihat. Nah, Rasulullah melihat Fatimah ketika bertemu dengan laki-laki buta itu, karena bersama Rasulullah datangnya, Fatimah tetap menghijabi dirinya dengan orang tersebut ya, memberi tirai gitu ya supaya orang tersebut tidak lihat Fatimah. Nah, Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, kan udah tahu kalau orang ini buta gitu ya." Tanya ke Fatimah, "Kenapa kok masih kamu hijabin pakai tirai ketika berbicara dengan orang buta ini?" gitu. Fatimah bilang, "Iya, memang dia buta, tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihatnya." Nah, dia malu ya, makanya tetap meskipun di depan orang buta tetap berhijab gitu ya, pakai pakai hijab untuk bisa menghijab antara dirinya dengan orang tersebut. Baik, slide berikutnya. Nah, malunya pada Allah, malu pada Allah. Berikutnya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu. Ini dari hadis riwayat Ibnu Majah ya. Jadi malunya orang beriman itu bukan minder ya, tapi malu karena tahu setiap detik hidupnya diawasi oleh Allah. Sehingga malu kalau berbuat yang buruk, malu kalau berkata-kata yang buruk, malu kalau melihat, mendengar yang buruk dan melakukan hal-hal yang buruk yang kita tahu itu Allah larang, yang kita tahu itu Allah benci, ya. Jadi ketika punya rasa malu itulah yang akan menjadikan ya kita benar-benar menjaga setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, perbuatan kita, lisan kita dari yang tidak Allah ridho. Nah, itu pun ya di dalam Ramadan ini ya, kalau kita mau puasa kita, ibadah kita pahalanya diterima oleh Allah sehingga sudah cukup dengan pahala itu ya, kata Allah memasukkan kita ke surga, karena nanti di yaumul kiamah ketika di mizan timbangan banyak manusia datang dengan membawa pahala-pahalanya yang besar yang banyak, tapi kemudian habis untuk membayar kezoliman-kezolimannya. Tapi karena puasa yang dia lakukan adalah puasa yang imanan wa ihtisaban, puasa yang bukan cuma menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang juga menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari hal-hal yang haram, bahkan yang sia-sia, ya ada levelnya lagi, di atasnya lagi, bukan cuma yang haram aja, tapi yang boleh, ya, tapi sia-sia. Apa itu? Boleh tapi sia-sia. Ngelamun tuh boleh ya, tapi sia-sia. Tidur terus ya di Ramadan ini boleh kan? Nggak dosa kan? Tapi sia-sia ya, itu dia hindari. Makanya orang yang berpuasanya sepenuh iman dan sepenuh harap itu ya, kelihatan di Ramadannya itu dia produktif nih, Masya Allah nih, ibu-ibu hijab bersemam ya, aktif sekali ya, fastabiqul khairat, itu ciri-cirinya ya. Sehingga ketika Ramadan kita, hari-hari kita disibukkan oleh beramal soleh, nggak ada waktu lagi untuk bisa melihat yang haram, melakukan yang haram, yang maksiat, yang sia-sia, nggak ada waktu lagi. Cuma nonton TV ya, nonton TV cuma nonton berita kok, Budian gitu ya. Itu kan boleh, ya boleh tapi sia-sia. Ya, buat akhirat maksudnya.
Karena kita ya ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan berusaha semaksimal mungkin ya beribadah yang berkualitas ya untuk akhirat. Sehingga hal-hal yang duniawi itu kalau bisa di-stop semuanya, stop nonton infotainment itu ya. Kita bisa terpancing untuk bergibah, bergosip ya. Stop ya mendengar ya apa-apa yang nggak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Stop berbuat yang nggak ada manfaatnya buat akhirat. Ya, maka kalau Ramadan itu kita persiapkan ya punya proyek Ramadan apa? Ya, 10 hari pertama apa proyeknya untuk akhirat, proyek langit, proyek akhirat. 10 hari kedua apa proyeknya, malam apa 10 hari terakhir apa ya. Kalau 10 hari terakhir kita sudah iktikaf di masjid ya, sudah bertakarub sama Allah, berduaan aja sama Allah, udah selesai ya. Dunia itu udah dipinggirin, udah cuman sama Allah aja urusan kita di 10 hari terakhir. Nah, begitu ya. Baik, next slide. Ini sepertinya sudah terakhir Pak ya. Nah, mahkota muslimah dan rasa malu sudah tadi saya bahas. Selanjutnya. Nah, ini kisah cintanya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahrani yang kita teladankan ya. Jadi Masya Allah ya, karena begitu sangat menjaga kesuciannya dan kehormatannya ya, ini dua insan ini, dan untuk ini kita bahas fokus ke Fatimah sebagai perempuan ya. Ini pelajaran keteladanannya luar biasa ya. Jadi Fatimah itu masa kecilnya bersama Ali bin Abi Thalib ya. Karena Ali itu hidupnya bersama Rasulullah dari kecil, dari umur 10 tahun. Ya, tumbuh bersama dengan Fatimah ya. Fatimah menyimpan rasa naksir sama Ali, tapi disimpan ya. Disimpan dan tidak ditunjukkan ya sampai dengan usia dewasa ya. Ini ada next slide-nya coba. Adakah saya taruh di sini? Oh ya, ini mahar ya. Mahar perkawinan Fatimah, baju besi Ali bin Abi Thalib. Ya, next slide. Coba, nah ini ya. Jadi memendam ya, Fatimah memendam, tidak ditunjukkan ya, bahkan bersikap ya ketus gitu ya, maksudnya tidak menunjuk kalau apa ya orang suka itu kan kelihatan senang gitu ya. Kalau ini enggak, sama sekali tidak ditunjukkan, disimpan di hatinya. Nah setelah pernikahan ya baru ya, setelah menikah ya dengan Ali dan kemudian Fatimah berterus terang ya sama suaminya, wahai Ali, sebelum aku menikahi engkau di kota Mekah, ada seorang lelaki yang telah menjadi idola di hatiku. Aku sangat ingin kelak dia menjadi suamiku. Tapi semua itu aku simpan di dalam hatiku, kata Fatimah. Nah, kemudian Ali cemburu ya, siapa ya gitu ya. Oh, ternyata ada orang lain nih. Ali bilang ya, merespon. Kalau begitu, engkau nyesel ya ngawini aku gitu ya, kata Ali ya. Katanya Fatimah, tidak. Karena pemuda itu adalah engkau. Wah, Masya Allah ya. Jadi kalau di Islam, ya jatuh cinta itu bukan dilarang ya, karena itu fitrah manusia ya. Di usia tertentu ya ada rasa suka dengan lawan jenis. Tapi yang dilarang adalah bagaimana eksekusi kita dengan perasaan itu. Nah, kita mencontoh Fatimah. Dia tidak bilang siapapun, bahkan kepada ayahnya pun tidak. Jadi ada kisahnya ya, Rasulullah ini ya ketika Fatimah sudah di usia yang memang bisa menikah ya. Semua sahabat dekat Rasulullah itu sudah mencoba melamar Fatimah. Tapi semuanya ditolak Rasulullah ya. Dari Utsman ya, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar ya. Padahal mereka adalah para sahabat yang paling dekat ya, paling utama ya di ring satunya Rasulullah. Tapi ditolak sama Rasulullah ya. Karena apa? Dalam hati Rasulullah ya, Rasulullah berharap Ali yang akan datang untuk melamar. Tapi Ali kan dia paling muda ya. Sehingga dia tidak ada kepikiran, maksudnya tidak ada kepikiran bukan berarti tidak mau sama Fatimah. Karena bukan wilayah apa? Aku tidak setara gitu. Sudah minder gitu Ali. Biarlah Umar, Utsman, Abu Bakar gitu ya yang meminang Fatimah. Ya aku nih apa gitu ya. Tapi dalam hati Ali pingin gitu ya, juga dia melihat Fatimah kan wanita luar biasa, siapa yang tidak mau menikahi putri kesayangannya Rasulullah dengan keistimewaan yang luar biasa. Pasti Ali pun juga ingin, cuman menahan diri karena nggak mungkin aku lah gitu ya, tidak mungkin aku yang dipilih gitu ya. Tapi ternyata dalam hati
Rasulullah itu dia berharap Ali datang. Nah, Ali ini nggak datang-datang. Jadi karena udah minder duluan, dari Utsman datang, Umar datang, kok semuanya ditolak ya. Kemudian ya ada seorang sahabat, saya lupa siapa, bilang ke Ali, coba deh kamu coba gitu ya. Kamu melamar Fatimah gitu ya. Ternyata ketika Ali datang, padahal tidak pede ya dengan kesiapannya untuk ditolak ya, Rasulullah akhirnya menerima ya, karena apa, ternyata sudah diwahyukan ya sama Allah ya bahwa yang akan menjadi suami dari anak kesayangannya Rasulullah ini adalah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah begitu ya. Nah ini keteladannya apa juga ya, ternyata kalau punya perasaan cinta ya, tidak seperti dalam lagu-lagu cinta itu ya, atau dalam film-film cinta itu ya, bahwa kalau punya perasaan disampaikan, nanti rugi gitu kan, quotes-quotesnya begitu kan. Kalau kamu suka sama seseorang, sampaikan ya, dinyatakan cintamu. Nah di Islam tuh nggak gitu ya. Itu tidak mulia di pandangan Allah ya. Di agama kita ya, ketika kita mempunyai perasaan cinta naksir gitu ya sama lawan jenis, disimpan di hati ya, curhatnya sama Allah ya, jadi doa ya, dan ya minta doanya apa, ya Allah, jadi kelolalah hatiku yang ada rasa mengagumi fulan itu, si fulan dan fulana itu. Jaga hatiku supaya apa yang aku rasakan ini ya tidak menyebabkan aku melakukan hal-hal yang tidak engkau ridho, gitu kan? Jadi doa kalau emang orang itu betul yang baik untuk akhiratku, dunia akhiratku, yang bisa membimbing aku semakin dekat denganmu, maka dekatkanlah ya. Dan buatlah dia ya ketika datang sudah betul-betul dengan niat untuk menikahiku, menjadikan aku yang halal untuknya. Nah gitu ya. Jadi laki-laki gentleman itu kalau dia menyatakan cinta bukan nyatakan ke perempuannya ya, tapi nyatakan ke orang tuanya, datang ke orang tuanya, bilang, ya, Bapak, Ibu, saya menaruh hati pada putri Anda, saya ingin melamarnya menjadi istri saya. Itu yang gentleman. Bukan kemudian nembak ya, ada istilahnya dulu zaman saya SMA, ditembak gitu ya, kalau sudah naksir, ditembak jadi pacarnya, tidak keren, tidak gentleman. Dan wanita harus juga punya sikap ya. Ada laki-laki yang seperti itu laki-laki tidak gentleman kalau punya putri-putri yang sudah remaja ya, ditanamkan itu seperti itu ya, menunggu laki-laki gentleman itu yang menyatakan cinta, mendatangi orang tuamu nak, bukan mendatangimu bilang aku mencintaimu jadi pacarku, enggak, datangin orang tuanya, saya menaruh hati pada putri Anda, saya ingin menikahi menjadi suaminya, gitu ya, itu yang gentleman. Baik, berikutnya sudah selesai saya rasa ya. Slide berikutnya. Sudah. Dari kisah ini kita tahu bahwa perlu bertahun-tahun bagi Ali untuk memantaskan diri ya. Nah itu tadi saya cerita ya bahwa dia merasa tidak pantas jadi pendamping Fatimah ya. Padahal Ali pun menaruh hati pada Fatimah. Jadi sama-sama punya rasa gitu ya. Dari kisah ini kita tahu bahwa perlu bertahun-tahun bagi Ali untuk memantaskan diri menjadi pendamping Fatimah, bahkan Ali mencoba mengikhlaskan bila kenyataannya kelak Fatimah memang bukan jodohnya. Ya, ketika berharap seseorang ini, bagi yang jomblo-jomblo mungkin ada yang masih muda-muda nih ya, yang belum nikah nih, yang mendengarkan tentang Fatimah ini ya. Jadi ketika kita menaruh hati pada seorang, simpan di hati, curhatnya sama Allah, jadi doa dengan minta sama Allah supaya hati kita bisa dikelola, supaya hati yang kita rasakan ini, perasaan dirasakan ini tidak jadi kemaksiatan, tapi justru jadi penyemangat kita untuk lebih bertakwa kepada Allah, dan juga minta untuk supaya ikhlas ya. Ikhlas kalau memang baik buat kita ya, maka akan disegerakan, dimudahkan. Tapi kalau tidak baik bagi kita, minta tolong Allah hilangkan perasaan ini ya. Buang jauh-jauh perasaan ini. Kalau memang perasaan ini malah justru membuat kita melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Begitu. Baik, saya rasa sudah selesai ya untuk Fatimah, keistimewaan dan keteladanannya. Banyak sekali yang kita dapatkan ya. Saya yang menyampaikan ini pun juga bukan cuma mengajar, tapi itu pun pembelajaran besar buat saya, pengingat besar untuk saya pribadi yang menyampaikan tentang ini. Baik, demikian karena sudah waktunya.
Apa bisa yang bertanya disedikitkan ya Bu Nizam? Mungkin Baik, Bu cuman Dian. 2 pertanyaan aja karena saya jam 3 nanti ada janji dengan orang, jadi tidak bisa lama-lama. Baik, Oke. 3, maksimal 3 ya Bu Dian. Mungkin jawabannya mungkin bisa Oke, disingkat atau tidak maksimal terlalu. 3. Ya, baik. Karena dari wadah ada 3 door prize Bu Dian yang Oh, baik. akan diberikan oleh 3 penanya beruntung. Baik, kita langsung saja ya Moms ke sesi tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Indah Nurnaningsih. Ya, langsung saja ya, saya bacakan kemudian dari sekian penjelasan tersebut, hal penting apa yang harus kita adaptasi dari parenting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, terutama oleh Khadijah sebagai seorang ibu dari Fatimah. Sehingga pastinya ada treatment tertentu sebagai ibu agar bisa menjadi ibu seperti Khadijah yang melahirkan anak luar biasa seperti Fatimah. Silakan Bu Dian. Iya, baik. Ini yang pertama ya. Sebentar. Dari di chat ini ya, sebentar tadi saya kurang karena ada suara tahrim ini baru masuk. Saya baca dulu sebentar ya. Ini yang bagaimana relevansi untuk meneladani kesederhanaan Sayyidina Fatimah ini ya, terkait pakaian ya. Oh bukan? Oh bukan. Yang dari Indah Nurnaningsih. Oh sebentar. Indah. Oh, coba Bu Nizam aja deh Saya bacakan saja. disampaikan lagi. Karena ternyata banyak nih pertanyaannya. Minta tolong diulangi lagi, mohon maaf. Bu Nizam tadi saya nggak fokus ya. Baik. Pertanyaannya gimana? Iya, dari Indah Nurnaningsih, dari sekian penjelasan tersebut, hal penting apa yang harus kita adaptasikan dari parenting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, terutama oleh Khadijah sebagai seorang ibu dari Fatimah, sehingga pastinya ada treatment ya tertentu sebagai ibu agar bisa menjadi ibu seperti Khadijah yang melahirkan anak luar biasa seperti Fatimah. Baik, Masya Allah, barakallah pertanyaannya. Jadi ya pertanyaannya adalah apa tips parenting yang bisa kita kemudian ambil hikmahnya dari kisahnya Fatimah, di mana orang tuanya sudah bisa mendidik Fatimah menjadi seorang putri yang luar biasa. Jadi yang utama ya, ini sudah diajarkan Allah juga ya, ada di surat Luqman ya. Jadi yang utama itu ketika kita mendidik anak, yang pertama adalah ya dari sejak sedini mungkin kita ajarkan kepada anak kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama ya. Bahwa tujuan hidup itu adalah untuk meraih ridhonya Allah ya, dan pedoman hidup itu adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Jadi Fatimah ini karena putrinya Rasulullah SAW ya, di mana Rasulullah adalah Rasul gitu ya, utusan Allah yang menerima wahyu dari malaikat Jibril, sehingga setiap kali ada wahyu yang datang ya disampaikan, tentu Fatimah yang ada di rumah itu pun juga mendapatkan informasi dari Rasulullah tentang turunnya wahyu tersebut ya, sehingga keyakinannya terhadap kebenaran agama ini, kebenaran Islam ya, kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat ya. Karena Fatimah ada di dalam rumah yang sama dengan Rasulullah SAW ya. Jadi ketika Rasulullah menjadi seorang nabi, usia Fatimah baru 5 tahun. Jadi dari umur 5 tahun sampai berapa lama Rasulullah berdakwah itu Fatimah melihat, mendampingi ya. Nah, tapi kalau untuk kita ya pelajarannya adalah apa yang seperti disampaikan oleh Rasulullah ya, diajarkan oleh Allah di Al-Qur'an ya, bahwa untuk mendidik anak adalah berikan haknya anak untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal agamanya, untuk mengenal Rasulullah, mengenal Al-Qur'an, dan kemudian mencintainya, menjadikannya yang paling dicintai. Ini udah azan, kita berhenti dulu. Bisa? Break dulu ya, Moms.